Oke, Ri. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Boleh soal CV, soal tahapan tes kerja yang kamu alami atau gimana? Untuk CV sama tahapan tes wawancara kerja sih, Kak. Oh ya, boleh. Yang CV gimana pertanyaan? Kamu ada pertanyaan apa, Ri? Eh, yang CV kan saya menyantumkan eh, profil data diri. Hmm. Terkadang dari basic itu eh, HRD itu kurang kurang yakin gitu sama sama profil data diri saya itu gimana ya? Data diri yang kamu maksud informasi apa? About me, tentang tentang kita kan di Oh, CV about biasanya me. dicantumkan ya, Ya, di CV kan oke. biasanya dicantumkan tentang kita kayak about Hmm. me gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Nah, di situ itu dicantumkan semua, maksudnya semua pengalaman kerja yang kita alamin atau hanya perkenalan diri gitu. Oh, Atau mana? hanya eh, atau hanya apa? Kita berpengalaman, contohnya kita berpengalaman di bidang ini selama 3 tahun, aktif, teliti seperti itu atau bagaimana? Oke, menarik ya. Jadi gini, Ri. About me adalah bagian wajib yang ada di CV, oke? Hmm. About me ini menggambarkan ringkasan atau rangkuman secara garis besar soal ya CV-mu tadi. Terserah CV-mu 1 halaman, 2 halaman, atau 3 halaman, silahkan diringkas di About Me. Oke, Tujuan oke. dari tujuan dari nulis About Me adalah biar pembaca, user atau HR gitu ya, kalau tinggal baca di About Me, itu udah ada gambaran soal kamu. Oke? Nah, About Me ini memang tidak ada patokannya harus berapa kalimat, harus seberapa panjang, tapi memang bisa diisi 1 paragraf saja yang terdiri dari beberapa kalimat. Yang penting bisa menjawab 3 hal, ya. Oke? Aku Iya, biasanya selalu bilang 3 hal. Yang pertama, kamu itu siapa? Oke? Aku nanya dulu, Ri, kamu orangnya udah punya pengalaman kerja belum? sudah. Nah, contoh buat kamu ya, bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja, tadi ya, 3 hal itu salah satunya adalah kamu itu siapa, nomor 2, kamu sudah melalui apa, kamu punya pengalaman apa, yang ketiga, kamu sekarang bisa apa, oke? About me itu harus menjawab 3 ini. Contoh, pertanyaan nomor 1, kamu itu siapa? Sampaikan saja, saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun. Itu cukup kalimatnya kayak gitu. Hmm, Atau saya adalah orang yang memilih, atau sebut aja nggak apa-apa. Saya adalah seorang jurusan, atau saya adalah lulusan jurusan ini dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun menjadi ini, dan ini. Itu juga boleh. Ya, ini contoh kalimat untuk orang yang sudah memiliki pengalaman kerja. Kalau nanti kamu ngasih saran ke teman yang belum punya pengalaman kerja, boleh sampaikan saja. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian dari universitas ini. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari SMK ini dengan jurusan ini. Atau saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari SMA atau SMK ini dengan nilai segini. Nggak apa-apa, kayak begitu. Ya. Pertanyaan ya. nomor 2, kamu sudah melalui apa? Nah, itu kamu kasih gambaran sedikit gitu. Ya, pertanyaan nomor 2 itu. Biasanya kamu boleh, kalau untuk yang sudah punya pengalaman kerja, kamu tadi boleh sampaikan kayak, saya memiliki pengalaman kerja sebagai ini, gitu. Saya memiliki pengalaman kerja sebagai ini selama sekian lama, sebagai ini selama sekian lama, sebagai ini selama sekian lama. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman magang sebagai ini. Atau kamu tulis aja, saya memiliki pengalaman kerja sebagai ini sekian lama, ini sekian lama, ini sekian lama, dan saya juga memiliki pengalaman pelatihan ini gitu. Jadi yang bisa kamu sampaikan tuh pengalaman kerja, pengalaman pelatihan, pengalaman organisasi boleh gitu. Disesuaikan. Untuk orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, silahkan tonjolkan bagian pengalaman kerjanya. Plus kalau mau ditambah magang dan sertifikasi training boleh gitu. Yang poin nomor 3, kamu sekarang bisa apa? Ya, kan tadi pertama adalah kamu siapa, kedua adalah kamu sudah melalui apa, yang ketiga sekarang kamu bisa apa. Sekarang kamu bisa apa ini intinya adalah sampaikan skill. Oke? Oke. Skill itu boleh terkait dengan pengetahuanmu.
Saya memiliki pengetahuan terkait dengan bidang ini. Saya memahami alur ini. Itu. Yang kedua, kemampuan mengoperasikan software atau hardware. Gitu. Boleh. Ketiga, kemampuan bahasa. Boleh. Keempat, soft skill. Soft skill nggak usah banyak-banyak, yang penting 3 poin ini dulu. Jadi seolah-olah tuh di poin nomor 3, sekarang kamu bisa apa, kamu bilangnya adalah, saya memiliki pengetahuan di bidang sales and marketing, business development, maupun customer service yang didukung dengan keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain itu, saya juga mampu mengoperasikan software ini. Ya, gitu. Intinya cukup itu. Jadi bisa ya kurang dari 10 kalimat lah ya kayak begini ya gitu. Cuma beberapa kalimat. Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari universitas ini atau sekolah ini dengan nilai sekian, 1 kalimat. Saya memiliki saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun, yaitu sebagai ini. Selain itu saya aktif atau saya memiliki pengalaman magang sebagai ini. Selain itu saya memiliki pengalaman sertifikasi ini. Itu. Saya memiliki pengetahuan di bidang ini yang didukung dengan keterampilan mengoperasikan software ini. Selain itu saya mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa ini. Ya, paling sekitar tujuan ya, 7-8 kalimat ya gitu. Gitu. Kebanyakan orang salah nulis di sini adalah menuliskan hal-hal yang sifatnya soft skill terlalu banyak. Padahal soft skill terlalu banyak itu terkadang akan dilihat sebagai menilai diri tanpa ukuran. Saya orang yang mampu bekerja individu, saya mampu bekerja di bawah tekanan gitu. Ini tekanan macam apa nih? Definisi tekananmu belum tentu definisi tekananku. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Menurutmu baik, menurut kita bukan. Kan daripada kamu bilang, misalkan, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mendingan langsung to the point. Saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin secara lisan maupun tulisan. Itu kan tegas, gitu. Jadi jangan menggunakan itu. Saya mampu bekerja individu atau di tim, saya orang bersemangat, saya mau bekerja di bawah tekanan. Lebih banyak klaim-klaim pribadi. Mending kamu tunjukkan yang kamu punya saja, menjawab 3 pertanyaan tadi. Mungkin beberapa teman-teman coach profesional ada yang bilang ya minimal 5W1H bisa kejawab di situ, silahkan. Gitu. Versiku adalah ikat ini aja. Kamu itu siapa? Sudah melalui apa, sekarang bisa apa. Urgentnya nulis ini, kenapa aku bilang urgent ya? Karena bagian about me ini bisa kamu pakai di banyak tempat. Contoh, saat interview kamu ditanya, silahkan perkenalkan diri kamu, gitu. Daripada kamu bingung ngomong kemana-mana, intinya yang kamu pikir adalah, oh perkenalan diri, berarti aku harus menjabarkan about me. Gitu. Jadi about me udah bener atau belum, itu bisa sambil kamu baca dan bayangin. Aku kalau di interview silahkan perkenalkan diri kamu, kira-kira aku bakal ngomong begini nggak? Nyimpang nggak dari ini? Kalau nyimpang, biasanya about me-nya yang salah. Gitu. Itu ya, itu salah satu fungsi. About me juga bisa kamu tulis, misalkan kamu kirim lamaran ke portal karir tertentu, misalkan Jobstreet, di mana ada kolom perkenalan diri dengan jumlah karakter terbatas. About me bisa kamu edit ditaruh di situ buat perkenalan diri, ya kan? Dengan kata-kata yang terbatas, orang ada gambaran kamu itu kayak gimana. About me ini bisa ditulis di surat lamaran kerja. Misalkan surat lamaran kerja kamu gini, paragraf pertama, perkenalkan nama saya Riri, bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui website. Nah, paragraf kedua diisi awalannya menggunakan about me. Saya merupakan seorang lulusan jurusan ini dengan nilai sekian dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun, yaitu sebagai ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya melampirkan ini, gitu. Jadi about me itu bisa kamu edit ke situ dan lain-lain. Makanya nulis about me juga harus benar. Apalagi kamu juga punya akun LinkedIn, di LinkedIn juga ada about me ya, gitu. Terserah kamu mau nyebut ini sebagai profile, about me, summary, ringkasan CV dan lain-lain, terserah. Intinya itu harus bisa menjawab pertanyaan itu, oke? Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang bisa kita diskusikan? Untuk pengalaman kerja kan biasanya berpengalaman bukan di satu divisi saja ya kan. Biasanya berbagai divisi kita
pengalaman kerja itu harus dicantumkan ke CV tersebut atau bagaimana? Ya, setiap pengalaman kerja tulis saja di CV. Kalau misalkan, ya aku kasih gambaran, mungkin maksud kamu di satu perusahaan aku pindah-pindah posisi gitu ya. Misalkan Betul. Hmm, ini aku share screen layar putih udah muncul ya di situ ya layar putih ya. udah. Maka Ya. cara menuliskannya itu kayak gini. Misalkan PT bla 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 gitu ya. Terus periodenya. Periodenya tuh periode total gitu. Misalkan Januari 2010 sampai Desember 2022. Misal gini ya, gitu. Oke? Ya. Terus Oke. kamu udah pindah-pindah. Makanya kamu tulis di sini. Misalkan misalkan di sini sebagai apa? Admin sales. Periodenya tulis 2010 sampai 2012. Terus habis itu kamu tulis di bawahnya sini job desk-nya apa aja. Kayak gini kan? Gitu. Hmm, Terus habis itu kamu jadi sekretaris 2013 sampai 2017. Tulis job desk-nya apa. Terus habis itu kamu naik lagi. Jadi customer service supervisor dari 2018 sampai 2022 gitu. Tulis lagi job desk-nya apa gitu. Begini boleh? Oh, enggak gitu. Jadi kamu punya periode total di sini dan namanya satu perusahaan dan di bawahnya beberapa posisi dan job desk-nya masing-masing. Tapi kalau nulisnya gini jadi panjang ya, CV-ku nggak muat. iya. CV tidak harus satu halaman. Satu atau dua halaman atau tiga halaman boleh. Tapi aku pengen CV-ku tetap satu halaman. Karena kalau dibikin dua halaman cuma kepake satu baris, jatuhnya aneh. Maka informasi lain ada yang bisa kamu korbankan. Gitu. Apa itu informasi lain yang kamu korbankan? Misalkan di dalamnya sana ada informasi training atau organisasi yang nggak relevan sama jabatanmu gitu ya, hapus gitu, ya kan? Atau kamu menuliskan pengalaman pendidikan terlalu banyak. Oh, misal gini, orang kalau punya pengalaman pendidikan yang ditulis di CV itu bisa pendidikan formal atau non formal, oke? Untuk pendidikan formal, tuliskan yang terakhir atau dua terakhir saja. Kalau kamu anak kuliah, tulis pengalaman pendidikan kuliah saja atau kuliah sama SMA atau S1 sama D3 atau D3 sama SMA gitu. Boleh. Nggak usah nulis dari TK, SD, SMP, nggak usah. Gitu. Cukup tulis yang terakhir saja sebagai bahan pertimbangan kamu. Kan nggak ada ya pertimbangan kamu sekolah SD di mana terus direkrut sebagai admin produksi gitu. Itu kan Oke. nggak gitu gitu ya, gitu-gitu. Itu aja. Ada bagian-bagian CV yang sifatnya wajib gitu. Mulai dari info pribadi, ya summary CV, pengalaman kerja kalau udah punya, pendidikan, organisasi kepanitiaan, training sertifikasi, skill gitu. Terus kemampuan achievement gitu. Itu kan hal-hal yang sifatnya wajib. Nah, di luar itu kayak hobi, moto hidup, reference, kotak referensi, itu ntar-ntar aja. Apalagi informasi-informasi yang kayak di organisasi atau seminar yang diikuti yang kurang relevan dengan bidang yang kamu tuju, itu hapus-hapus aja. Yang penting orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, yang dijabarkan paling banyak adalah pengalaman kerjanya ini. Yang ditonjolkan dari pengalaman kerja itu apa? Satu, tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadamu. Oke? Tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kalau kamu punya kerjaan jadi sales motor, job desk-nya jangan nulisnya menawarkan atau menjual motor ke calon pembeli. Jangan gitu. Itu definisi sales motor secara umum. Iya. Di belahan bumi sana sampai sana, namanya sales motor ya begitu. Yang pengen tahu itu, ya, kamu sebagai sales motor tuh gimana gitu. Jadi daripada nulisnya adalah menawarkan motor ke calon pembeli atau menjual motor ke calon pembeli, mending kamu nulisnya misal gitu ya. Gitu. Menawarkan atau menjual motor merek ini ke calon konsumen area
Jabodetabek misalkan gitu. Menjual produk ini secara online di marketplace ini. Lebih detail gitu loh. Yang kita cari itu tadi ya, pengalaman kerja yang ditonjolkan bukan definisi umum, tapi satu, lingkup tanggung jawab yang pernah kamu emban, yang pernah dipercayakan ke kamu. Nomor satu itu. Nomor dua, pencapaian kamu pada saat diberikan tanggung jawab itu. Kamu diberikan tanggung jawab jabatan selama periode tertentu. Nah, selama kamu ada di sana, pencapaiannya apa? Capaiannya, achievement-nya apa? Achievement itu nggak harus dapat piala, piagam, viral, dapat uang gitu ya. Gitu. Kamu bisa milih performa terbaik kamu. Gitu. The best sales, the best admin, the best customer service gitu-gitu. Terbaik itu macam-macam cara definisikannya. Nih, aku kasih tahu ya. Aku kasih layar kosong lagi. Menentukan yang terbaik, pencapaian terbaik itu, katakanlah ini sumbu waktu ya, katakanlah ini sumbu waktu, ini awal kamu masuk kerja, ini kamu resign gitu ya. Selama di sumbu ini kan kamu melakukan suatu performa gitu ya. Kan ada performa rutin gitu kan. Gitu. Ada suatu performa rutin gitu yang kamu lakukan sebelum kamu resign gitu ibaratnya kan gitu. Nah, yang namanya capaian itu, ini sumbu kualitas, ini produktivitas, ini skala waktu, T waktu gitu ya. Yang namanya pencapaian itu ada dua opsi. Yang pertama, kamu bisa milih titik tertinggi. Gitu. Oh, ini bisa kamu anggap sebagai suatu capaian. Nih. Jadi capaian yang bisa nulis di CV itu adalah ini. Salah satunya ya. Titik performa terbaik selama periode tertentu. Itu bisa kamu anggap sebagai capaian. Tapi yang selain itu, apa yang bisa kamu anggap sebagai capaian? Ini loh yang bisa kamu anggap sebagai capaian. Semuanya ini total di stack. Ini angkanya berapa gitu. Gitu kan? Angka ini berapa, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu. Jadi kalau kamu mau ngomongin capaian, misalkan tadi aku ngomongin sales motor gitu ya, kamu boleh menulis pencapaiannya tuh kayak gini, the best sales gitu di bulan atau sales terbaik gitu, the best sales di bulan katakanlah apa gitu, the best sales of April gitu. Jadi di bulan April kamu adalah sales dengan menjual motor paling banyak, boleh gitu ya, gitu. Atau kamu digabung pencapaian kamu itu apa? Mampu menjual total 2.000 unit motor selama 1 tahun senilai sekian miliar gitu misalkan. Itu juga capaian gitu. Jadi capaian boleh titik tertinggi atau stack gabungan dari ini semua. Atau ini yang nomor 2 ini ya. Jadi nomor 1 itu adalah capaian itu adalah ini titik tertingginya. Nomor 2 adalah aku ganti warna aja kali ya gitu. Jadi nomor 1 ini adalah titik tertinggi capaiannya. Nomor 2 adalah ini gabungan ini semua, nomor 2. Atau yang nomor 3 kalau kamu mau bikin capaian yang lebih beda lagi adalah nih. Dari titik sini ke titik sini ada growth-nya gitu loh. Ya, growth. Kalau growth biasanya tahunan gitu. Jadi misalkan kamu ada grafik kan gitu. Biasanya kalau performa ini katakanlah ini performa gitu ya, performa gitu. Ini grafik misalkan ini grafik 2000 berapa nih? Ini grafik 2021 gitu. Nah, ini grafikmu 2022. Nah, gitu. Jadi ada growth pertumbuhan gitu loh. Paham nggak? Kalau ini kan garis tengahnya mungkin ini kan. Rata-rata penjualan di 2021 itu kamu misalkan 500 unit motor per bulan. Ini performa mu gitu. Tapi kamu bisa meningkatkan ada growth misalkan di sini gitu. Pertumbuhan. Nah, sekarang tuh rata-ratanya udah lebih tinggi gitu. Gitu. Ada kenaikan ini, ada shifting grafik gitu. Mampu meningkatkan penjualan produk
sebesar sekian persen dibandingkan tahun lalu, boleh. Gitu. Boleh, itu jadi capaian gitu. Apalagi kalau kamu lebih dari 1 tahun kan bisa dibandingin di sana, 2 tahun gitu. Bisa buat dibandingkan. Gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa dipamerkan pada saat menulis pengalaman kerja. Ingat CV. ya, aku ulang lagi ya. Pengalaman kerja itu yang ditonjolkan nomor 1 adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kamu. Nomor 2 adalah pencapaian yang kamu peroleh. Nomor 3, kemampuan yang kamu peroleh setelah kamu menjabat di sana. Gitu. Jadi yang kamu tonjolkan tadi kan pertama adalah ini loh, saya pernah megang sebanyak ini. Yang nomor 2, dengan megang sebanyak ini prestasi saya. Yang nomor 3, setelah saya pernah jabat itu, sekarang saya punya skill ini gitu. Oke? Gitu. Pengalamannya itu adalah skill. Skill itu ada 2. Ada yang teknis, ini ya, aku tulis di sini ya. Skill itu ada yang teknis, technical, atau ini aja deh, hard skill, orang bisa ngomong gitu ya, gitu. Hard skill sama soft skill. Technical skill atau hard skill kan, sama soft skill. Nah, technical skill ini bisa dibagi jadi 3. Pertama itu adalah pengetahuan bidang, gitu. Yang kedua itu adalah tools gitu, atau alat. Yang nomor 3 ini adalah kemampuan language atau bahasa. Oke. Tool sendiri bisa dibagi jadi 2, hardware atau software yang kamu kuasai gitu. Nah, ini yang harusnya kamu tonjolkan. Jadi intinya pengetahuan bidang, kemampuan mengoperasikan hardware atau software, kemampuan bahasa, dan soft skill atau interpersonal skill yang kamu miliki. Jadi 3 poin ini kalau makan tempat banget di CV-mu ya nggak apa-apa, karena itu yang kamu tonjolin. Bukan udah punya pengalaman kerja, yang ditonjolkan adalah organisasi waktu kuliah gitu. Ya, bukan gitu. Oke. Paham ya? Tapi kalau ya paham. Tapi kalau semacam seperti teamwork, terus teamwork bisa Iya, soft skill gitu boleh. Nggak apa-apa, soft skill kayak teamwork, communication gitu, kamu tulis nggak apa-apa. Gitu. Ya, negotiation gitu-gitu. Yang soft skill kayak gitu nggak apa-apa, kamu kamu masukin. Gitu. Cuman tadi aku bilang, jangan kebanyakan soft skill tapi kemampuan teknisnya nggak dimasukin. Itu malah jadi salah. Soft skill boleh dimasukin. Aku makanya kalau nge-review CV kan aku suka bilang soft skillmu salah. Kadang soft skill bener gitu. Kok bisa orang masukin soft skill tapi kemampuan teknisnya nggak ditulis, jadi salah. Kemampuan teknisnya ditulis, masih ada spasi kosong, diisi soft skill, boleh. Jadi jangan sampai salah prioritas. Sama kalau ada yang nanya, Kak, aku nulis hobi di CV boleh nggak? Boleh. Salah nggak? Kadang aku bilang bener, kadang aku bilang salah. Kenapa? Aku bilang bener karena semua info penting udah ditulis, ada halaman kosong, dia diisi sama hobi. Dan hobinya memang relevan dengan posisi. Oke. Ada yang hobi dimasukin, pengalaman magang lupa nggak dimasukin. Ya kan fatal. Salah prioritas namanya. Hobi dimasukin, organisasi nggak dimasukin. Hobi dimasukin, achievement nggak dimasukin. Lah itu kan salah. Salah prioritas. Gitu. Gitu ya. Jadi jangan salah prioritas kalau nulis di CV. Oke ya? Paham ya? Berarti itu termasuk itu seperti kepemimpinan, komunikasi yang baik, itu termasuk personal skill kan ya? Iya. Gitu. Boleh masukin itu, asal yang teknis tadi dimasukin. Kalau kamu cuma masukin soft skill semua, ya gimana? Gitu. Oke. Soft skill itu nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Soft skill itu bisa diperoleh. Nggak semua soft skill itu memang bawaan, tapi ada soft skill yang diperoleh setelah melakukan kemampuan teknis yang rutin. Contoh, kamu melakukan hal rutin itu apa? Lari maraton atau jogging. Itu kan technical skill tuh jogging tuh, misalkan contoh ya. Soft skill-nya apa? Endurance, daya tahan. Gitu. Jadi soft skill itu bisa dilakukan dengan pengulangan technical skill secara rutin dan bagus. Makanya soft skill itu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang di Infolocker kadang soft skill juga dimention, disebut
Sehingga aku masukin soft skill untuk menjawab hal-hal itu. Boleh. Cuman tadi, masukin soft skill, technical skill-nya nggak dimasukin, ya salah. Aku bakal bilang salah, gitu. Nggak lengkap lah, gitu. Oke? Oke. Oke, apalagi yang bisa kita diskusikan? Ini Eh, jangan semua oke-oke ya. Kalau aku ada yang salah, aku dikoreksi ya, gitu. oke. Apalagi Waktu itu aku udah pernah diajarin buat bikin CV sama dia seseorang, pengalamannya ya ya kayak seseorang. seseorang. Terus, Mungkin pengalamannya itu udah tinggi gitu kan, udah mm-mm, tinggi kemungkinan ya. mm-mm. Tapi di dalam CV itu dia itu cuma menyantumkan pekerjaan dan data diri. Untuk apa keterampilan pribadi sama eh bentar. untuk keterampilan pribadi sama pendidikan itu tidak dicantumkan. Itu bagaimana ya? Pendidikan nggak dicantumkan, salah. Hmm. Oke? Ah. Kalau Lah mau dia hanya kalau menyantum mau di minimalis info pribadi dan pengalaman kerja dan pendidikan itu bukan CV, resume itu namanya. oke Gitu. Dan oke biasanya oke. 1 halaman. Resiko memasukkan informasi yang tidak lengkap padahal yang diminta CV bukan resume adalah banyak informasi lowongan pekerjaan yang dikirim melalui media-media yang menggunakan sistem ATS friendly. Jadi data kamu itu berasal dari hasil ekstrak gitu. Jadi CV-mu akan diekstrak kata-katanya ya. Setelah itu buat dicocokin dengan kualifikasi yang dibutuhkan, Nah, kalau kata kuncinya cuma sedikit, info yang bisa diekstrak cuma sedikit. Makanya nulis pengalaman kerja, contohnya, dijabarkan. Banyak orang nulis pengalaman kerja, PT ini, kapan sampai kapan, jabatannya sebagai ini. Itu cuma ngomong saya pernah di sana. Kita tuh butuh dijabarin, gitu. Dulu, tahun 80-90-an, banyak CV yang cuma kayak gitu nulisnya. Job desk-nya nggak ditulis saat interview, ditanya gitu. Itu zaman om tanteku, padeku gitu. Aku udah sharing pade budeku gitu ya, ibaratnya paman bibiku. Kayak gitu bikin CV, nggak yang kayak sekarang dijabarin. Memang gitu. Eranya udah berubah gitu. Dulu CV pakai tabel-tabel gitu. Tabel Iya. gitu. Sekarang enggak, itu tetap masih formal. Cuman ya sekarang CV nggak gitu. Sistem filternya juga nggak gitu. Takutnya kalau kamu memaksakan nulisnya kayak tadi, pertanyaanku, kalau kamu belum punya pengalaman kerja, kamu fresh grade, masa masukin data pribadi doang? Kamu pikir kartu peserta? Kan enggak, gitu loh. Gimana teman-teman kita yang belum punya pengalaman kerja? Masa data pribadi doang? Ya pasti ada yang lain dong, ya enggak? Gitu. Iya. Gitu. Makanya silahkan kalau kamu mau mengikuti itu, boleh, itu bisa benar jadi resume gitu ya. Tapi itu tidak akan aku sarankan di banyak case. Terlebih case yang meminta CV. Takutnya info penting nggak kamu masukin. Kata kunci gagal dibaca dan kamu dianggap tidak punya pengalaman atau kemampuan itu. Padahal kamu punya, cuma tidak ditulis saja. Nah itu, poinnya di sana. Beresikonya di sana, oke? Oke. Kalau nggak percaya, praktekin aja. Nah, gitu aja. Paling simple gitu. Ya kan? Oke. Gitu. Oke? Ada lagi nggak pertanyaan? Sudah Cukup? paham sejauh ini. Cukup. Oke. Sekarang kita masuk yang sesi detail ya. Oke.